Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in raki'ina lillahi wasajidina lahu bil imanil mubin. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali pertemuan Jumat kita di tanggal 17 Al-Muharram 1437 Hijriah ini, Khatib ingin mengajak pada kita semua untuk bersyukur, bertakwa, dan meningkatkan kesabaran kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya mensyukuri nikmat iman, kekuatan yang telah diberikan oleh Allah, sehingga dengan pertolongannya kita masih dapat menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga dengan Jumat di hari ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan sederhana hati, seorang yang telah berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan ibadah Jumat sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Seorang yang berusia 30 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidupnya. Orang yang telah berusia 40 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Pertanyaannya, dari sekian Jumat yang pernah ditunaikan ini, ratusan bahkan ribuan kali, sudah pahamkah kita tentang hakikat ibadah Jumat ini? Mengertikah kita tentang esensi di balik ibadah ini? Mengapa kita diperintahkan menunaikan Jumat? Apa hikmah di balik ibadah Jumat? Atau jangan-jangan sampai dengan detik ini ribuan kali kita Jumatan, ibadah Jumat kita hanya sekedar formalitas, datang, duduk, dengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, tunaikan salat 2 rakaat, kemudian pulang melebar begitu saja. Apakah Jumat ibadah formalitas semata? Atau ada hikmah yang ingin ditanamkan di sana? Dalam kesempatan Jumat ini, itulah materi yang akan kita gali, ibadah Jumat dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hakikat ibadah Jumat kembali kepada masa Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelum Rasulullah dilahirkan dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hadirin, sejak zaman jahiliyah sampai di zaman Nabi, masyarakat Quraisy dan umumnya bahkan orang Arab dengan 3 aktivitas utamanya. Profesi orang Arab umumnya ada 3. Ada yang pebisnis, pengusaha dikenal dengan tujjar. Ada kalangan artis, penyanyi yang dikenal dengan syuara. Ada kalangan dukun, para penyihir, tukang tenung, dikenal dengan kahin atau sahir. Mereka beraktivitas dalam kehidupannya, diangkat sebagai kalangan yang sangat terhormat dalam keturunan masyarakatnya. Dalam sepekan mereka sibuk beraktivitas. Pebisnis sibuk berdagang, sibuk keluar masuk kotanya. Ada yang keluar Madinah, ada yang masuk Makkah, ada bahkan yang pergi sampai ke Syam, ke Syria, ada yang ke Yaman, ekspor, impor, pulang pergi. Dalam sepekan mereka kerjakan, mengumpulkan harta dunia. Tidak jauh berbeda para artis, penyanyi, pujangga. Mereka pun dalam sepekan berusaha melahirkan lirik-lirik yang imajinatif. Mereka hasilkan syair, mereka hasilkan karya untuk ditampilkan di kemudian hari. Tidak jauh berbeda kalangan ketiga para kahin, dukun, para sahir, tukang sihir, dalam sepekan berusaha untuk menemukan mantra-mantra yang paling efektif, jimat-jimat yang bisa digunakan, yang dibanggakan dalam kalangan komunitasnya. Hadirin,
dalam sepekan mereka berkarya ini, bekerja, beraktivitas. Puncaknya pada akhir pekan. Puncaknya di akhir pekan. Mereka akan berkumpul di satu tempat yang disebut dengan aswaq, pusat-pusat hiburan. Ada yang disebut dengan suq dumatul jannah. Ada yang disebut dengan suq raqab. Apa yang mereka lakukan? Khusus di hari ini, mereka beri nama dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari untuk berbangga diri sebagai orang Arab, hari untuk pamer, hari untuk pesta setelah sepekan dipersiapkan. Dimulai dari hari pertama disebut dengan Ahad, hari yang pertama. Yang kedua disebut dengan Isnin, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Ketiga disebut dengan Thulatha, dari Thalatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Yang keempat dikenal Al-Arbi'ah, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Hari kelima disebut dengan nama Khamis, dari kata Khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis. Hari yang keenam mereka tidak namakan dengan Sadis, Sittah, tidak. Mereka sebut dengan Yaumul Arubah, hari untuk berbangga diri. Hari untuk berbangga diri. Dari pekerjaan yang dikumpulkan, maka akan kumpul di pusat hiburan untuk tampil, menghasilkan karya yang telah ditulis selama sepekan itu. Maka Masya Allah, orang-orang yang sibuk dengan usahanya, tujar, kalangan pebisnis akan mulai pamer. Ini harta yang saya hasilkan, demikian yang saya kumpulkan. Maka akan nampak kelas paling tinggi tanpa peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kaya semakin kaya, yang hebat semakin hebat, yang miskin semakin tertindas menjadi budak. Itulah tujar. Yang paling kaya, maka akan mendapat kehormatan dalam kalangan Arab pada saat itu. Sebaliknya, ada level yang kedua, asy'ara, para artis, para penyair. Apa yang mereka telah tenun selama sepekan, mencari inspirasi, mencari imajinasi, bahkan nanti akan diabadikan di Quran kegiatan mereka ini. Bahkan diberikan surat khusus di surah ke-26, Asy-Syu'ara. Masya Allah, yang paling berkesan dari mereka, yang paling bagus syairnya, yang paling hebat dan paling menyentuh karyanya, maka langsung akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah, disebut dengan Al-Mu'allaqat. Ada Imrul Qais, ada Al-Khutaybah, ada Zuhair ibn Abi Salmah dan lain-lain sebagainya. Mereka banggakan diri, diangkat mereka dalam pesta kehidupan masyarakat. Golongan ketiga tidak kalah menarik. Dan ini yang paling menentukan golongan yang terakhir. Orang kaya akan tunduk kepada mereka. Para artis akan patuh pada kata-kata mereka. Jika jimat yang paling bagus, pantulan yang paling efektif, itulah kain, fuhan. Jimatnya yang paling hebat, yang paling bagus ditampilkan saat Yaumul Arubah itu, maka ini akan jadi acuan dalam kehidupan. Orang ini mengatakan pergi, maka pengusaha akan pergi untuk berdagang. Dia katakan diam, maka mereka akan diam, tidak beraktivitas. Golongan yang ketiga disebut dengan kain, fuhan. Demikianlah kaum ini. Demikian kultur masyarakat Arab pada saat ini. Dari mulai zaman jahiliyah, aktivitas sepekannya cuma kerja, dunia. Apa yang didapatkan dari situ? Semua yang dikumpulkan muaranya cuma pesta saja. Dalam sepekan cari hiburan, sepekan pamer, sepekan lihat, sepekan kumpulkan, habiskan yang telah diperoleh selama satu pekan ke belakang itu. Tidak ada pikiran untuk akhirat. Ketika ditanyakan apakah kita akan nanti besok, innama yuhlikuna illa dakhru, tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali masa saja. Kita tidak akan hidup lagi nanti. Nanti tidak akan hidup lagi. Mumpung sekarang masih hidup, habiskan semua apa yang kita dapatkan itu. Pemikiran sekuler tidak tumbuh di abad modern, tapi zaman jahiliyah itu sudah muncul. Zaman jahiliyah itu sudah muncul. Tibalah Rasulullah SAW kemudian terakhir, diangkat menjadi nabi dan rasul, sampai hijrah ke Madinah. Di tahun kedua Hijriah, Rasulullah ternyata masih menemukan perilaku-perilaku ini di sementara orang-orang Arab. Memohonlah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan menurunkan satu ajaran, satu syariat yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai turunlah kemudian wahyu, dikenal dengan surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, turunlah ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11 ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama kali disentuh orang-orang Islam. Orang-orang Islam, di antara sementara Arab ada yang sudah masuk Islam, Allah ingin berikan teladan. Contoh orang Islam berbeda dengan Arab umumnya.
Contoh orang Islam jadi miniatur dalam kebaikan dibedakan oleh Allah. Mulai dari contoh kalangan orang-orang Islam, orang-orang Islam, supaya Arab umumnya meniru kebaikan yang telah dilakukan itu. Apa wahyu yang turun? Orang-orang yang beriman yang telah masuk Islam. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Allah. Yang pertama menarik yang dilakukan oleh Quran adalah merubah nama dari yaumul arubah menjadi yaumul jum'ah. Tadinya hari pamer, hari berbangga diri, hari pesta-pesta, al-arubah dirubah langsung oleh Quran menjadi yaumul jum'ah. Sampai dengan detik ini digunakan yaumul jum'ah. Hadirin, apa itu jum'ah? Al-jum'ah dalam bahasa Arab setidaknya mengandung 3 arti. Yang pertama, sesuatu yang terkumpul, menyatu, berkumpul. Yang kedua, perkumpulan yang menjalin relasi satu dengan yang lainnya. Kalau cuma berkumpul saja, tapi tidak saling nyambung, tidak memberikan relasi, itu disebut dalam bahasa Arab dengan ittihad, menyatu. Tapi kalau disebutkan dengan Jum'ah, bukan sekedar datang, kumpul, tapi tidak. Dimaksudkan dengan datangnya menyambung satu dengan yang lainnya. Kenal simpulan dengan yang duduk di sampingnya. Tahu siapa yang ada di depannya. Paham siapa yang di belakangnya. Itulah Jum'ah. Dan yang ketiga, Jum'ah berarti memberikan perhatian pada satu dengan yang lainnya. Datang berkumpul, jalin relasi. Yang ketiga, berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Allah. Seakan-akan diturunkan nama Jumat ini, dibentuk dalam satu ibadah, dan dikumpulkannya bukan di tempat hiburan, bukan di tempat pesta, tapi di tempat terbaik di muka bumi ini, di masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditarik datang, dikumpulkan. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, di hari Jumat, siapapun engkau yang duduk memiliki jabatan, yang punya kedudukan, yang punya harta istimewa, yang punya ilmu, ketika Anda masuk ke rumah Allah, semuanya menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama. Tidak ada kedudukan. Orang yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi camat, sama seluruhnya ketika Anda masuk masjid menghadap pada kiblat yang sama. Anda letakkan sepatu Anda, sandal Anda di luar pintu masjid menghadap di kiblat yang sama. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik, ketika Allah kumpulkan bukan sekedar untuk duduk, datang, mendengarkan tausiah, khutbah, kadang mengantuk, kemudian pulang. Tidak, bukan itu yang diinginkan. Seakan-akan ada isyarat al-Jum'ah, Anda datang berkumpul. Kemudian perhatikan siapa yang ada di samping kita, bangun relasi. Kadang-kadang yang unik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ironis justru yang terjadi. Ketika kita disebutkan, diminta turun ayatnya dan tidak pernah didapati di agama manapun. Tidak pernah didapati di agama manapun ada satu syariat yang menghimpun pemeluk agamanya, dikumpulkan untuk membangun relasi satu dengan yang lain kecuali Islam. Jadi ketika disebutkan, dipanggil kita, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bukan sekedar datang ke masjid, tapi kumpul, kenali siapa yang hadir di samping kita, ketahui siapa yang ada di belakang kita, dan perhatikan mereka. Masya Allah, barangkali ada orang sakit, satu pasien tidak bisa ke rumah sakit, yang datang Jumat ternyata dokter, perhatikan. Tidak harus ke rumah sakit untuk Anda memberikan resep. Ada seorang dosen bertemu dengan mahasiswa, bisa berkumpul memberikan perhatian. Ada orang yang punya lapangan pekerjaan, yang satunya tidak punya kerjaan, dengan Jumat disatukan oleh Allah, saling memberikan solusi. Allah, itu adalah Jumat. Karena itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Jumat terjadi, kecuali tahu siapa yang Jumat, tahu siapa yang sakit, tahu siapa yang punya sesuatu yang harus dibantu, tahu siapa yang memiliki kebutuhan. Bahkan seorang Sulaim al-Ghatafani datang ke Madinah dari kecamatan lain, desa lain, daerah lain, langsung dikenali oleh penduduk Madinah. Dikenali siapa itu, siapa yang datang, apa kebutuhannya. Ketika beliau datang, Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba langsung duduk dan dikatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Hei, jika seorang di antara kalian ada yang masuk masjid, jangan langsung duduk maka salat 2 rakaat kemudian dia duduk. Bangun hubungan dengan Allah. Semua orang melirik kepada orang itu, ternyata Sulaim al-Ghatafani. Yang menarik, Nabi menyampaikan sabda tadi bukan sekedar ingin menuntut aturan, tapi ingin memperkenalkan, ini ada kawan kita yang datang baru bergabungkan kehidupan ini. Hadirin, ironisnya Jumat sudah disyariatkan kepada kita berabad-abad, ratusan, bahkan ribuan tahun sampai detik ini. Ironisnya nilai ini tidak dipraktikkan dalam kehidupan kita. Perhatikan, kadang-kadang orang datang Jumat tidak tahu siapa yang duduk di sampingnya, tidak kenal siapa yang hadir di belakangnya.
Silahkan Anda bayangkan, kalau hakikat Jumat yang pertama ini dipraktikkan dalam kehidupan, maka bagaimana dengan ukhuwah Islam yang terjalin dengan sangat erat? Tidak akan ada kesulitan dalam keislaman kita. Semua saling mengenal. Dikumpulkan setiap hari dalam sholat berjamaah. Sepekan ada ibadah Jumat, tahunannya ada ibadah haji. Kalau itu dipraktikkan dengan baik, maka Masya Allah, hubungan satu dengan yang lainnya akan semakin kuat dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sekarang coba lihat, ketika Nabi mengatakan, perhatikan kalimat Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu saling menguatkan dengan yang lainnya seperti satu bangunan. Bahkan kalau sakit pun satu sakit yang lain merasakan. Silakan Anda perhatikan, apakah itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Ada saudara kita kebanjiran, kita sibuk dengan merekamnya. Ada saudara kita sakit, kita sibuk untuk tinggalkan. Ada orang tertabrak, kita tidak ada kepekaan untuk menolongnya. Padahal tiap pekan kita dikumpulkan untuk kenal siapanya. Dahulu tidak ada sekat, satu sama lain bisa saling mengenali, saling mengantarkan, saling membantu. Sekarang sudah saling menutup dengan tembok yang sangat luar biasa tingginya. Penghalang yang tak nampak satu dengan yang lainnya. Tidak dimiliki itu di dalam diri Islam, kecuali agama yang lainnya. Hadirin bertakwalah kepada Allah, itulah Jumat. Dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan, berapa kali kita pernah praktekkan dalam hidup? Bagian pertama. Yang kedua, apakah sekedar dikumpulkan untuk saling mengenal? Ternyata tidak. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ila dzikrillah. Ila dalam kalimat bahasa Arab harfun yadullu 'ala al-ghayah. Huruf menunjuk pada tujuan. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan tujuan Jumat bukan sekedar membangun hubungan sosial. Hablu minan nas, datang, kenali, perhatikan, bubar, saling merasa satu dengan yang lainnya. Tapi di balik itu kita mesti memikirkan satu hal. Ila dzikrillah, dipanggil Jumat untuk mengembalikan kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita menunggu kehidupan kita. Kita yakin suatu saat pasti kita akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saat kita mulai diciptakan, Allah tanamkan betul, Allah camkan dan tegaskan betul dalam Al-Quran supaya kita serius menyiapkan bekal untuk pulang. Quran surah 51 ayat 56. Perhatikan kalimat Qurannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali seluruh aktivitasnya mesti ditujukan sebagai ibadah padaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Di orang Islam itu, mulai bangun tidurnya masih jadi ibadah, makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, aktivitas kerjanya jadi ibadah, bahkan ke toilet pun jadi ibadah. Karena itu tidak pernah dalam aktivitas agama kita didapati ada kegiatan yang tidak bersanding dengan doa. Selalu ada doa. Dan tidak ada di agama manapun konsep ini. Bangun tidur ada doanya, mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, mau bekerja ada doanya, bahkan masuk toilet pun ada doanya. Agama lain tidak. Hadirin, apa maksud dibalik doa ini? Lil ibadah, supaya aktivitas kita tidak menjadi rutinitas belaka, tapi menjadi bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan adat jahiliyah dengan adat Islam. Adat jahiliyah dikejar dunia saja, makan menghilangkan lapar, minum menghilangkan haus, beli harta benda, punya mobil dipakai untuk kehidupan dunia saja, cukup sampai di situ. Karena tidak ingat untuk pulang. Kita tidak. Makannya jangan sekadar menghilangkan lapar, tapi sebutkan nama Allah di situ plus menjadi ibadah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Minimal kata Nabi, saat Anda tidak mampu menyebutkan doanya, sebutkan nama Allah di situ. Dzikrillah, kullu amrin bibarin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Kata Nabi, setiap perbuatan baik yang tidak disandingkan nama Allah di dalam perbuatannya, maka terputus pahala akhiratnya. Anda makan tidak menyebut nama Allah, dzikrillah, Anda tidak ucapkan bismillah minimal, maka nilainya sama dengan non-muslim yang makan, menghilangkan lapar saja. Anda minum tidak menyebut bismillah, maka nilainya sama dengan non-muslim yang minum, menghilangkan haus saja. Begitu Anda sebutkan minum bismillah, makan bismillah, berangkat kerja bismillah, Allah, saat yang bersamaan tercatat pahala kita menjadi ibadah. Maka disadarkan kita lewat Jumat, coba cek dalam sepekan ini berapa banyak aktivitas kita yang menjadi ibadah. Fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah. Hadirin mohon maaf, jangan-jangan dalam sepekan kebelakang saja cuma sekian persen yang jadi ibadah. Apakah makan kita jadi ibadah? Minum kita jadi ibadah? Kerja Anda jadi ibadah? Ke toilet Anda jadi ibadah? Tidur Anda jadi ibadah? Maka setiap pekan kita disadarkan, apa yang kamu lakukan? Siap-siap. Satu saat kalau akan pulang, mungkin pulang dari Jumat kita bisa meninggal. Apa yang kita bawa? Kalau tidak dilihat
Silakan, Anda hidup di dunia bisa dihidup 30 tahun, kata Nabi paling banyak antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui itu. Amal ummati ma baina 60 wa 70. Umatku umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu ma yazidu 'ala dzalik, dan termasuk yang sedikit bila lewat daripada itu. Bila ada di antara kita yang sudah melebihi 70 tahun, itu kalangan yang sedikit. Silakan bandingkan. Ada anak 6 tahun, matanya buta, tak mampu melihat, saraf motoriknya terganggu, bisa hafal Quran. Anda 60 tahun, matanya normal sampai sekarang, keadaannya baik, sehat, bisa jalan, kuat, sampai saat itu baca Quran pun sulit. Apa yang mau Anda bawa untuk kehidupan akhirat nanti? Bertakwalah kepada Allah. Anda kumpulkan harta benda, meningkat luar biasa, Anda berikan mobil, tetapi Anda bawa pulang. Begitu Anda meninggal, adakah yang dikumpulkan dengan mobilnya? Adakah yang dikumpulkan dengan handphonenya? Ada yang dikumpulkan dengan rumah? Tidak. Kalau Anda punya perjalanan 3 hari dan punya perjalanan 30 tahun, secara akal, bekal 30 tahun mesti lebih banyak dibandingkan dengan yang 3 hari. Hadirin, di dunia ini hanya singkat kita merantau, paling banyak 60-70 tahun lebih sedikit. Di akhirat nanti tidak ada meninggal lagi, apalagi hidup kita. Kalau kita masih logis, nalar kita masih jahat, seharusnya bekal untuk akhirat lebih banyak kita siapkan dibandingkan dengan bekal sementara yang di dunia. Maka bertakwalah kepada Allah. Maka tidak menutup khutbah yang sangat singkat ini dengan 2 pesan. Yang pertama, mari kita maksimalkan hikmah Jumat dengan membangun hubungan hablum minan nas. Mari kita praktekkan. Jangan ada lagi keluar dari Jumat kita tidak kenal siapa yang ada di samping kita, di depan, di belakang kita. Masya Allah. Sehingga dampaknya ketika orang diuji dengan musibah, kita pun tidak peka, tidak tahu itu saudara kita, tidak tahu kerabat kita. Allah, bagian pertama. Yang kedua, hadirin, bertakwalah kepada Allah, karena setiap Jumat kita dipanggil, hakikatnya menyadarkan kita untuk kembali mengingat Allah, memperbanyak bekal untuk kembali kepadanya. Demi Allah, mau itu sifatnya acak, tidak melihat siapa yang sembuh. Kadang-kadang kakeknya sehat, cucunya pulang kemudian. Kadang-kadang yang sakit masih lama di rumah sakit, yang sehat kembali kepada Allah lebih duluan. Karena itu mudah-mudahan kesempatan Jumat ini menyentuh hati kita untuk kembali melembutkan diri kembali kepada Allah, perbanyak bekal setidaknya sebelum kembali kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengakhiri khutbah kita, kami ingin menyimpulkan dan menegaskan materi khutbah saat ini. Pertama, ibadah Jumat diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, memberikan isyarat kepada kita bukan sekedar formalitas datang, duduk, dengarkan khutbah, kadang mengantuk, sholat 2 rakaat atas pulang. Bukan itu yang diinginkan. Tapi saat kita dipanggil Jumat, kita diminta satu untuk al-Jumat, merapatkan barisan, mengenal satu dan yang lain, dan kemudian saling memperhatikan. Karena itulah Jumat, surat al-Jumu'ah ditempatkan di surah ke-62, diawali dengan surah as-Saff. Saff artinya lekat, nempel, kuat, terus di barang-barang yang berhasil di Jumatnya. Maka yang muncul dalam jiwanya ketika keluar dari masjid itu adalah jiwa untuk meluruskan, merapatkan, menguatkan hubungan satu dengan yang lain. Ini bagian yang pertama. Orang-orang yang keluar dari Jumat tapi sudah disampaikan, diterangkan, tidak paham juga, tidak memahami juga, maka surah ke-63 yang disebut dengan al-munafiqun. Al-munafiqun, orang yang mendengar tapi tidak mau paham, orang yang memahami tapi tidak mau mengerjakan, orang yang sudah disampaikan hatinya membenarkan tapi perilakunya mengingkari. Al-munafiqun. Anda tinggal memilih apakah ingin menjadi as-saff atau ingin menjadi al-munafiqun. Lalu yang kedua, hadirin, hikmah dari Jumat bukan sekedar membangun hubungan hablum minan nas, tapi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan cek yang kemarin selama sepekan ibadah ritualnya belum maksimal. Maka mulai saat ini, mulai besok dan seterusnya, mohon maaf, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah. Perbanyak bekal kita. Yang kemarin baru sholat fardu, mulai hari ini tambah dengan sunnahnya. Yang kemarin belum pernah baca Quran, sekarang mulai tingkatkan Qurannya. Yang kemarin belum pernah tahajud, malam ini kita sempurnakan coba untuk tahajud. Setidaknya
setidaknya perbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Maaf, banyak orang yang sudah diwafatkan oleh Allah sebelum hari ini. Boleh jadi menurut Allah mereka sudah dipandang baik, bekalnya sudah cukup dan siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan sampai Jumat ini hanya untuk sekadar mendengar pesan di dalam khutbah Jumat ini bahwa saking sayangnya Allah tidak perlu diwafatkan kita sebelum kita bertobat, beristighfar, memperbaiki keadaan diri kita. Kalau Anda sudah didatangkan, dihadirkan, duduk disampaikan, belum tersentuh juga untuk berubah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti memberikan pertolongan untuk berubah keadaan kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah melembutkan hati kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan itu mudah bagi kita untuk kembali kepada Allah dalam hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته. Ya Allah, kami sangat bermohon kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Jika ada di tempat ini, di masjid ini, di rumah-Mu ini ya Allah, satu di antara kami siapapun yang dalam hidupnya masih berumur dosa, maka jangan biarkan dia meninggalkan rumah-Mu ini ya Allah, kecuali Itu ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamdan illa farajtah. Jika ada di antara kami ya Rabbal Alamin, siapapun yang hadir di masjid ini menunaikan Jumat ini, yang hatinya tengah gelisah, keadaannya tengah resah, maka jangan biarkan Kau tinggalkan ya Allah, jangan biarkan Kau tinggalkan dia dan dia meninggalkan rumah-Mu, kecuali Kau angkat segala kesulitan, segala kegelisahannya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridhan illa syafaita. Ya Allah, jika ada di antara kami atau kerabat kami, keluarga kami, famili kami, tetangga kami ya Rabbal Alamin, yang saat ini tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon ya Allah, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' ibadatina, salawatina, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa siyamana, wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin, wa la tudayyi' a'malana. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan seluruh amalan yang pernah kami tunaikan sampai Jumat ini ya Rabbal Alamin. Salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, jika ada ketidaksempurnaan dalam ibadah kami, maka mohon terima dengan sempurna ya Arhamar Rahimin. Allahumma hati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon bersihkan hati kami dari segala penyakit-penyakit yang mengotorinya ya Rabbal Alamin. Jika di tempat ini, di rumah-Mu ini, ada di antara kami yang hatinya masih penuh dengan dendam, iri hati, cemburu, suka berselisih, suka saling menyalahkan, suka saling ya Allah terhadap dalam agama-Mu, maka jangan biarkan dia tinggalkan masjid ini ya Allah, dia tinggalkan rumah-Mu ini ya Allah, kecuali Kau telah bersihkan keadaan hatinya ya Rabbal Alamin. Hilangkan sifat dendamnya ya Allah, hilangkan sifat iri hatinya ya Allah, hilangkan amarahnya ya Allah, satukan kami dengan cinta-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih ahwalana, wa aslih ahwal jiwarina, wa aslih ahwal ashabina, wa umara'ina ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Rabbal Alamin, yang lebih mendekatkan kami dengan ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Perbaiki keadaan saudara-saudari kami, tetangga kami, kerabat kami. Bila ada di antara saudara-saudara kami saat ini ya Allah, yang masih belum bisa menunaikan Jumat, yang belum lembut hatinya, maka mohon sentuh hati mereka ya Allah, lembutkan mereka ya Allah, tanamkan hidayah pada diri mereka ya Allah, agar mereka bisa berubah, agar mereka bisa bergabung bersama kami beribadah kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Tuhan ya Allah, kami tidak rela bila dalam hidup di dunia ini kami bertetangga ya Rabbal Alamin, olahraga bersama-sama, berjalan bersama-sama, bertetangga bersama, tapi di akhirat terpisah karena tidak adanya bekal yang cukup untuk kembali kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ya Arhamar Rahimin, Allahumma salli al qaumil kafirin, wa sunna an hawana, wa sunni ikhwatana fi Suriya, wa fi Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi Tariqah, wa fi Riyadh, wa fi Palangkaraya, wa fi kulli makan. Ya Allah, mohon tolong kami dari berbagai hal yang akan mengalihkan kami dari ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Tolong kami dari hawa nafsu kami ya Allah, tolong kami dari berbagai tipu daya syaitan ya Arhamar Rahimin. Allahumma mohon tolong saudara-saudari kami di Suriah ya Allah, tolong saudara-saudari kami di Palestina, di Iraq, di Afghanistan, di Palangkaraya ya Allah, di Riyadh ya Rabbal Alamin. Anzil alaihim ghaizan mughithan nafi'an ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan dan turunkan kepada kerabat-kerabat kami yang ditimpa kemarau, dikelilingi kabut asap, hujan ya Allah yang tumbuh dengan rahmat, dengan berkah dan dengan kebaikan dari sisi-Mu ya Rabbal Alamin.
اللهم اعف عنا يا الله واغفر لنا يا رب العالمين وارحمنا يا الله وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون لقد دعوناك كما أمرتنا فأجب دعاءنا كما وعدتنا ya Allah kami telah bermohon kepadamu di Jumat ini dalam waktu yang sangat mustajab seperti kau perintahkan maka mohon kabulkan setiap doa kami ya Allah seperti apa yang telah kau janjikan bila kami telah datang Jumat dan menunaikan ibadah sesuai perintahmu memohon sesuai kehendakmu belum kau kabulkan juga maka mohon tunjukkan kepada kami jalan ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti meminta kepadamu ya Rabbal Alamin bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin عباد الله اللهم يامر بالعدل والاحسان ويؤتي بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه